Halo Kitchen Lovers, kembali lagi ke channel History Baking Edi. Sebelum kita mulai, kita siapkan peralatan dan pastinya kita menggunakan sarung tangan si hitam. Pada kesempatan ini, kita akan membuat roti gembong atau roti sobek. Sebelumnya, kita akan membuat adonan biang terlebih dahulu. Untuk proses pembuatannya sangatlah mudah. Aduk semua bahan sampai menyatu, lalu kita istirahatkan kurang lebih 90 menit di suhu ruang atau kurang lebih 12 jam di lemari pendingin. Tujuannya menambahkan adonan biang pada pembuatan roti untuk menghasilkan aroma yang khas, tekstur yang lebih lembut, lebih lembab, dan pastinya mempunyai karakter yang berbeda. Proses selanjutnya kita akan mempersiapkan bahan utama. Di sini kita menggunakan terigu Golden Eagle yang pastinya terigunya lebih kering, lebih halus, tanpa perlu lagi dicampur dengan terigu lain. Kita masukkan ragi instan, gula pasir, garam, bread improver, susu bubuk. Selanjutnya kita siapkan air es, telur, susu cair, dan butter. Setelah kurang lebih 90 menit istirahatkan, adonan biang siap digunakan. Kita campur adonan biang dengan bahan kering. Selanjutnya kita masukkan bahan cair, aduk sampai menyatu. Pada proses pengadukan, usahakan air jangan langsung dimasukkan semuanya, dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi adonan dan agar menjaga adonan tidak kelembekan. Setelah kelihatan mengkilat, kita cek adonan dan kita tarik supaya membentuk window pane. Itu tanda-tanda adonan yang sudah kalis. Selanjutnya kita ambil adonan dan kita istirahatkan 5-10 menit. Agar tidak kering, adonan bisa ditutup dengan plastik bening. Langkah selanjutnya kita akan melakukan proses potong timbang sesuai berat adonan yang kita kehendaki. Untuk mengetahui berat adonan dari sebuah loyang, kita hitung panjang kali lebar kali tinggi dibagi 5 untuk loyang yang akan kita gunakan. Langkah selanjutnya adonan kita rounding, ditata dengan rapi agar tidak lengket di tangan dan di meja kerja. Kita bisa menambahkan minyak atau lemak seperti butter dan margarin pastinya. Ditata yang rapi, mana awal, mana akhir, karena itu akan menentukan waktu pengerjaan selanjutnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke proses pembentukan. Adonan ditekan, rounding, ditekan kembali, lalu dibentuk sesuai bentuk yang kita inginkan dan ditata di dalam loyang yang sudah diberi olesan. Basic adonan ini bisa dijadikan juga basic adonan untuk pembuatan roti sobek. Satu adonan multifungsi dan bisa digunakan untuk beberapa jenis roti seperti roti gembong, roti sobek, roti sisir, dan bisa juga dijadikan basic untuk burger dan hotdog. Caranya nanti tinggal kita kurangin jumlah gula dan lemak yang ada di adonan. Untuk tren roti sobek saat ini, kebanyakan selain bermain dengan isian, kita juga bermain dengan topping. Jadi roti yang kita hasilkan melimpah di isian, melimpah juga di toppingnya. Nanti bisa disesuaikan atau dikombinasi seperti manis asin dan savory atau yang rasanya gurih seperti abon, smoked beef, sosis, dan lain-lain. Langkah selanjutnya, adonan kita istirahatkan kurang lebih 90 menit. Bisa di suhu ruang atau bisa menggunakan bantuan dari oven listrik yang kita punya. Kebetulan oven yang kita gunakan di sini mempunyai pengaturan proofing, jadi bisa mempercepat waktu proses pengembangan dan pastinya akan lebih stabil dan konsisten. Selanjutnya kita masuk ke proses pemanggangan. Hal ini disesuaikan dengan oven yang kita gunakan. Di sini biasanya kita membutuhkan waktu antara 15 menit sampai 20 menit dengan suhu yang sudah ditentukan dengan oven masing-masing. Apabila warnanya sudah mulai kecoklatan, menandakan roti sudah matang. Jangan lupa langsung kita keluarkan dari loyang agar bagian bawahnya tidak basah. Mudahnya membuat roti di rumah dengan terigu bunga sari pastinya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.
Enjoy your life, enjoy your activity. Salam Kitchen Lovers.